قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan kekuatan dan kesabaran di dalam mempelajari dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita bagian yang ke-7 masih berkaitan dengan hak-hak tetangga. Telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan kedudukan tetangga di dalam syariat Islam. Salah satu hadis yang sudah kita sebutkan bahwa Jibril alaihissalam selalu berwasiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang tetangga. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam berprasangka, ya jangan-jangan tetangga ini akan menjadi ahli waris. Ini menunjukkan tentang kedudukan tetangga ya, yang mulia ya, di dalam syariat Islam. Kemudian hadis selanjutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ta'awwadhu billahi min jaris su' fi daril maqam fa innal jaral badi muhawwalun anka. Rawahu An-Nasa'i. Mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk ya, di tempat engkau bermukim ya, di tempat tinggal tetapmu ya, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk ya, di tempat engkau bermukim. Adapun tetangga yang buruk ya di padang pasir atau
di tempat tinggal kita sementara, tetangga yang buruk dalam safar, dalam perjalanan, maka ini hanya sementara saja. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i rahimahullahu taala. Kata Syekh hafizahullahu taala, fajarus su' fi daril maqamah syarrun daimun. Ini kenapa Nabi SAW memerintahkan kita meminta perlindungan kepada Allah dari tetangga yang buruk ya, di tempat tinggal, tempat mukim kita. Karena kalau kita sudah mukim di satu tempat, sudah tinggal dalam waktu yang lama, dan itu sudah menjadi kampung halaman kita, kemudian dapat tetangga yang buruk, maka keburukannya itu akan terus-terus bersama kita. Keburukan itu akan terus-terus bersama kita. Wa nakduhu mustamir. Ya. Keburukan ya, nak itu syarrun, terus menerus akan dia lakukan, akan kita dapati dari tetangga yang buruk ini. Wa amma jarus su' fis safari awil manazil al muaqqatah su'uhu la yata'adda sa'atin au ayyamin thumma yatahawwal. Adapun kalau tetangga yang buruk hanya dalam perjalanan saja ya, atau di rumah kontrakan yang sementara ya, maka ya, keburukannya itu hanya sesaat saja. Kalau safar ya sampai tujuan selesai ya, beberapa hari saja, beberapa jam saja ya, kita ngontrak rumah misalnya atau petak rumah, ternyata tetangga buruk ya paling sebulan ya, kalau sudah kontrak 1 tahun baru ketahuan tetangga kita buruk, wah ya bersabar selama 1 tahun kemudian pindah tempat. Tapi kalau sudah kita bangun, sudah beli tanah, bangun pondasi, bangun rumah, kemudian dapat tetangga yang buruk, ya sudah, maka keburukannya itu akan terus menyertai kita, kecuali kita jual tempat itu, pindah tempat. Sehingga itu diantara nasihat para ulama sebelum kita menempati satu tempat, perhatikan dulu tetangga kita ya, perhatikan siapa-siapa yang menjadi tetangga kita. Dan Nabi SAW ya perintahkan kita untuk berdoa kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah ya, dari ya, memiliki tetangga yang buruk. Tentunya di sini jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan juga pesan kepada kita, kalau mau jadi tetangga bagi orang lain, jadilah tetangga yang baik. Jangan jadi tetangga yang buruk. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia mengganggu tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Dalam riwayat lain disebutkan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam saja. Hadis muttafaq alaihi. Wa an Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu, dari Abi Shuraih Al-Khuzai radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyuhsin ila jarihi." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu.
Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyaskut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Hadis muttafaq alaihi. Fi riwayah, dalam riwayat yang lain disebutkan falyukrim dhaifahu. Adalah dia memuliakan tetangganya. Dzakara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-iman billahi alladhi huwa al-maqsudu al-ma'bud al-multaja ilaihi subhanahu. Wa dzakara al-iman bil yaumil akhir alladhi huwa darul jaza wal hisab wa mulaqatu thawabil a'mal. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala ini ya konsekuensinya adalah kita beribadah hanya kepada Allah Jalla wa ala. Kita hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyerahkan seluruh urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan iman kepada hari akhir. Ya. Karena hari akhir itu adalah hari atau waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan dari setiap apa yang kita kerjakan. Banyak dalil baik itu di dalam ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disandingkan antara iman kepada Allah dan iman kepada hari akhir. Salah satu faedahnya, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir pasti dia akan berbuat atau melakukan amalan soleh. Karena konsekuensi iman kepada Allah, patuh kepada Allah, konsekuensi iman kepada hari akhir, dia akan mempersiapkan diri untuk menghadapi nanti hari yang kekal itu. Setiap amal yang dia kerjakan di dunia pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari akhir. Nah, tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada pula balasan dari keburukan kecuali keburukan pula dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala sebutkan faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun kebaikan itu, pasti dia akan mendapatkan balasannya. Dia akan melihat nanti hasil dari perbuatannya itu. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa yang melakukan amal, melakukan perbuatan buruk sekecil apapun, dia pasti akan melihat hasilnya nanti di yaumil qiyamah. Dia akan mendapatkan balasannya nanti di hari akhir. Jadi konsekuensi iman kepada hari akhir, ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah mempersiapkan diri melakukan amalan-amalan soleh agar supaya nanti di yaumil akhir, di yaumil qiyamah, dia mendapatkan balasan yang baik. Nah. Wa fi hadha tadhkir bi anna al-qalb idza umira bi hadaini al-aslain salahatil jawarih wastaqamat ala ta'atillah subhanahu wa ta'ala. Ya. Dalam hadis ini ya, juga di dalam ayat ini mengingatkan kita ya, ketika hati seorang manusia, hati seorang hamba dipenuhi dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dihiasi dengan keimanan kepada hari akhir ya, maka perbuatan-perbuatan yang dia lakukan itu akan ya, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena iman kepada Allah tadi kita sebutkan konsekuensinya adalah patuh kepadanya. Demikian pula iman kepada hari akhir, konsekuensinya adalah melakukan amalan soleh, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti kita akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala setiap perbuatan kita di dunia. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa yajma'u ma yanbaghi lil jar min huquqin amrani aziman. Ada dua hak tetangga. Ya, secara umum ya, dua hak tetangga yang harus diperhatikan. Ya, yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang hidup bertetangga. Yang pertama, an yu'na bil ikramil jar wal ihsan ilaihi bima ta'nihi hatanil kalimatani min dalalatin wa huma mutlabani jalilani mutallabani ya jalilani yanbaghi an yu'na bihimal muslim tijaha jarihi wa lam yuhaddad naw'un muayyanun minal ikram wal ihsan liyashmal kulla ikramin wa ihsanin mustata' liyakuna dhalika baba tanafusin bainal jiran kullun bima tayassara lahu wa kullama zada al ihsan wal ikram 'azuma ath-thawabu wal ajru. Jadi yang pertama adalah memuliakan tetangga dan berbuat baik kepada tetangga. Segala bentuk ya, segala cara untuk memuliakan tetangga, untuk berbuat baik kepada tetangga, ini diperhatikan dan dilakukan oleh seorang muslim. Apapun yang termasuk dalam ikram, bentuk memuliakan, yang termasuk dalam ihsan, bentuk kebaikan kepada tetangga, ini diperhatikan oleh setiap muslim ya. Dan Nabi kita Muhammad SAW tidak membatasi ya perbuatan tertentu, tapi hanya menyebutkan sifat daripada ikram ya, bentuk memuliakan. Maka kembali kepada amalan-amalan kita, kembali kepada sikap perilaku kita dalam bertetangga. Yang mana yang disepakati ya, yang mana yang disepakati itu bentuk ikram, bentuk memuliakan, maka itulah yang kita berikan. Demikian pula kebaikan-kebaikan ya, kebaikan-kebaikan yang telah ditetapkan dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi SAW sebagai bentuk kebaikan, hal-hal yang disukai oleh manusia, hal-hal yang disukai oleh manusia, yang dinilai oleh manusia sebagai hal yang baik, dan fitrah manusia menyukai hal-hal yang baik, maka itu pun dilakukan untuk tetangga-tetangga kita. Semakin banyak ya, semakin banyak kebaikan yang dilakukan, yang diberikan kepada tetangga kita ya, maka semakin besar pula kebaikan yang kita dapatkan, pahala yang kita dapatkan ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk-bentuk kebaikan ini ya banyak sekali ya. Di antaranya kalau kita tidak bisa memberikan ya manfaat kepada tetangga ya, bentuk kebaikan kita adalah menjaga jangan sampai air dari rumah kita, limbah dari rumah kita itu menyeberang ke tetangga ya. Ini diperhatikan. Ini biasa kalau di rumah ya, hidup bertetangga yang sangat dekat, nah ini diperhatikan itu ikhwas kalian. Bahkan di dalam syariat kita ya, dalam syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, kalau kita mau bangun rumah ya, mau pasang seng, ini hati-hati, air yang dari seng kita jatuh di tetangga itu zalim kita ya. Baik, kemudian yang kedua, an yahrisa ala alla yasila ila jarihi minhu ayyu adza ya. Jadi bentuk kita memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga, ini yang pertama yang harus kita lakukan. Yang kedua, kita menjaga diri kita jangan sampai ada
keburukan-keburukan ya, atau perbuatan-perbuatan yang mengganggu tetangga kita ya, itu jaga, baik itu perkataan ataupun perbuatan ya. Li'anna hadza yu'addu tadyi'an li haqqil jar ya, karena kalau kita mengabaikan perkara-perkara yang mengganggu tetangga kita, baik itu perkataan ataupun perbuatan, ini ya termasuk mengabaikan hak tetangga. Ini termasuk perbuatan buruk kepada tetangga ya. Secara tidak langsung kita menyerahkan diri kita untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Berbuat buruk kepada tetangga itu mengundang azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk perkara penting jemaah sekalian yang banyak dilanggar oleh kita dalam hidup bertetangga ini ya, sebenarnya kalau kita berpegang kepada hadis yang sudah kita bahas yang dikatakan oleh Nabi SAW, Jibril itu senantiasa berwasiat kepadaku tentang tetangga ya, ini sebenarnya sudah cukup bagi kita untuk memperhatikan tetangga itu punya hak yang besar yang harus kita jaga ya. Dan banyaknya dalil-dalil yang menjelaskan tentang ya masalah tetangga ini ya, semakin menguatkan bahwasanya tetangga itu memiliki hak yang besar bagi kita. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza arada al-'abdu li nafsihi dhabitan fi hadzal bab falyanzur ila ma yuhibbu an yu'amilahu bihi jiranuhu. Siapa yang ingin ya memperhatikan perkara ini ya, siapa yang ingin supaya dia bisa menerapkan ya hak-hak kepada tetangganya, berbuat baik kepada tetangganya, maka hendaklah dia memperhatikan perkara-perkara yang dia sukai orang lain melakukan itu kepadanya. Kita sebagai masyarakat ya, hidup bertetangga, banyak orang di lingkungan kita. Kita ingin diperlakukan seperti apa? Ya, kita ingin diperlakukan seperti apa? Ya, rumah kita, ya kintal kita tidak dimasuki limbah dari tetangga. Maka itu juga kita perhatikan, jangan sampai limbah kita menyeberang ke tetangga. Kita ingin ya di dalam rumah kita itu tenang, tidak ada berisik-berisik dari luar. Ya. Maka jangan kita berbuat berisik di dalam rumah kita yang sampai keluar ke tetangga. Di dalam hadis Nabi SAW, beliau katakan, "Faman ahabba an yuzahzaha 'anin nar." Siapa yang ingin dijauhkan dari api neraka, wa yudkhalal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Maka hendaklah dia mempersiapkan dirinya ketika datang kematian, dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Wal ya'ti ilan nas alladhi yuhibbu an yu'ta ilaihi, dan dia memberikan kepada manusia, dia memperlakukan manusia sebagaimana dia ingin diperlakukan oleh manusia. Seringkali kita dapati jamaah sekalian, ada orang yang ingin dimengerti tapi tidak mau mengerti, ingin difahami tapi tidak mau memahami, ingin dihormati tapi tidak menghormati. Ini banyak kita dapati. Ingin dihargai tapi tidak menghargai. Maka kalau kita menghormati ya orang lain, berarti kita ingin juga dihormati. Kalau tidak menghormati orang lain, ya berarti kita siap untuk diperlakukan dengan tidak hormat. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka faedah juga berlaku di sini ya, kama tadinu tudan. Ya, bagaimana kamu bersikap, begitu juga orang akan bersikap kepadamu. Ya. Sehingga itu pernah kita katakan bahwa kita berbuat baik, jemaah sekalian, kita memperlakukan orang dengan baik, itu sejatinya adalah untuk diri kita sendiri. Dan seseorang yang berlaku baik, yang bersikap baik, ya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala,
ya, untuk senantiasa berbuat baik, maka dia tidak akan peduli dengan perlakuan manusia. Dia tidak akan peduli dengan timbal balik dari manusia. Karena apa? Dia berbuat baik itu mengikuti perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah berbuat baik kepadamu. Ya. Ikhwas sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dalam hadis yang lain juga Nabi SAW katakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ya. Tidak beriman seorang di antara kalian sampai dia menyukai, ya, saudaranya sebagaimana dia menyukai dirinya sendiri. Tidak beriman seorang, ya, tidak beriman di sini disebutkan oleh para ulama kaum muslimin, ini kamalul iman, tidak sempurna iman seorang. Ya, sehingga dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ya. Dia memperlakukan saudaranya sebagaimana dia ingin diperlakukan. Dalam riwayat yang lain juga dikatakan, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi. Ya. Au qala li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kata beliau, tidak beriman seorang hamba sampai dia mencintai tetangganya atau dia mencintai saudaranya, ya, dengan apa-apa yang dia cintai untuk dirinya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ini memberikan pelajaran kepada kita. Kalau ingin dijauhkan dari api neraka, ingin dimasukkan ke dalam surga, maka istiqamahlah dalam keimanan kepada Allah, iman kepada hari akhir, dan perlakukan manusia sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kita ingin dimengerti, mengertilah kepada manusia, ya, mengertilah mereka, ya, dengan mereka. Kita ingin diperlakukan dengan baik, ya, berbuat baiklah kepada manusia. Ya. Kemudian dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak aman dari gangguannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Dari Abi Syuraih radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah 3 kali, demi Allah tidak beriman. Ya, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. Qila, maka para sahabat bertanya, waman ya Rasulullah, siapa itu ya Rasulullah? Qal alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu, yaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Kira-kira gambarannya gimana kalau ada tetangga yang, ya, tidak merasa aman dari gangguan, ini tetangganya. Begitu dia datang, aduh, so ada poli dia, so ada lagi dia, so tidak aman orang ini. Dan ini ancaman berat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak beriman. Kemudian dalam hadis Abi Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Qalu wa ma dzaka ya Rasulullah. Ya. Siapa itu ya Rasulullah yang tidak beriman ini? Qal al-jar, tetangga. Jarun la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Yaitu tetangga yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Ya Rasulullah, wa ma bawa'iquh. Ya, para sahabat bertanya, apa itu bawa'iquh? Ya, gangguan itu. Ya.
maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, syarruhu, keburukan-keburukannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, kata beliau hafizahullah taala, faqad nafa sallallahu alaihi wasallam al-imana amman lam ya'man jaruhu bawa'iqahu wa tawa'adahu bi'adami dukhulil jannati i'zaman li haqqil jar. Jadi dalam hadis ini ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menafikan, meniadakan keimanan pada orang tersebut dan mengancam dengan tidak masuk surga. Jadi sini ya, tidak beriman di sini bukan sama sekali tidak punya iman, ya, tetapi tidak sempurna imannya. Ya. Demikian pula dia tidak masuk surga di sini kalau dia adalah ahlu tauhid, dia orang yang bertauhid, tidak mempersekutukan Allah, tapi dia berperilaku buruk kepada tetangganya, ya, dia tidak akan masuk surga ya sebelum mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Akan dihisab terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam i'zaman li haqqil jar. Ini sebagai bentuk ya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya mengagungkan ya kedudukan tetangga. Wa anna idrarahu min kabairidz dzunub. Juga menunjukkan bahwasanya mengganggu tetangga, memberikan kemudaratan kepada tetangga itu termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar, dan ini dianggap remeh oleh kebanyakan manusia. Wa idza kana hadza bimujarradil khaufi min bawa'iqihi fa kaifa biman fa'ala al bawa'iq ma'a adami amni jarihi minhu. Kata beliau hafizahullah taala, kalau ini ya sekedar ya takut ya kekhawatiran ya, orang khawatir dari gangguannya saja itu sudah mendapatkan ya dosa, bagaimana lagi dengan orang yang ya sudah terang-terangan melakukan perbuatan yang mengganggu untuk tetangganya ya. Kemudian hadis selanjutnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala rajulun, seorang laki-laki berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyu dzambi akbaru indallah? Ya Rasulullah, dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Qal an tad'u lillahi niddan wa huwa khalaqak. Nabi katakan, ya, dosa yang paling besar di sisi Allah adalah engkau berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Engkau mengambil tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala padahal dia Allah Subhanahu wa taala telah menciptakanmu. Qala thumma ay, kemudian apa lagi? Qal thumma an taqtula waladak khasyata an yat'ama ma'ak. Dosa terbesar yang kedua disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau membunuh anakmu karena takut ya khawatir dia akan makan bersamamu. Yang di sini takut miskin. Syekh Al-Fauzan hafizahullah taala dalam I'anatul Mustafid beliau sebutkan ya ini termasuk orang yang menggugurkan ya kandungan. Seorang ibu yang menggugurkan kandungan karena saya anak ini sobanya, kok ini bocor halus lagi, aduh kalau begitu digugurkan saja. Hati-hati, ini termasuk dosa besar, termasuk membunuh ya, anak karena takut miskin. Qal thumma ain, para sahabat bertanya kembali, setelah itu dosa apa lagi yang paling besar di sisi Allah? Qal thumma antuzaniya bihalilati jarika, engkau berzina dengan istri tetanggamu. Fa anzalallahu azza wa jalla tasdiqaha. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat
walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa athama. Ini surah Al-Furqan ayat ke-68 ya, tentang sifat ibadur rahman. Itu mereka tidak berdoa, tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak membunuh ya, jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan cara yang benar, dan mereka juga tidak berzina. Siapa yang melakukan perbuatan ini, ya, berbuat syirik, dia membunuh, dia berzina, ya, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan membawa dosa besar. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah taala, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, beliau mengatakan, wala ba'iqata a'zamu minaz zina bimra'atihi. Jadi perbuatan mengganggu tetangga dibandingkan dengan berzina dengan istri tetangga. Berzina dengan istri tetangga ini lebih besar dosanya. Wa zina bi mi'ati imra'atin la zawja laha aisar 'indallahi min zina bi imra'atil jar. Berzina dengan 100 orang wanita yang tidak punya suami, ya, para pezina, ya, itu masih lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada berzina dengan istri tetangga. Fa in kana al-jaru akhan lahu aw qariban min aqaribihi in dhamma ila dzalika qati'atur rahim fatadha'aful itsm. Bagaimana lagi kalau sekiranya tetangga itu termasuk kerabatnya, lalu kemudian dia berzina dengan istri kerabatnya ini, tetangganya, ya, maka dosanya itu lebih besar lagi, ya, karena di dalamnya itu sudah mengandung apa? Qati'atur rahim, memutus silaturahim, ya. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk dosa besar, ya, termasuk dosa besar berzina dengan istri tetangga. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Kemudian dari Miqdad ibnul Aswad radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, ma taquluna fi zina, bagaimana pandangan kalian, bagaimana atau apa ucapan kalian, apa pendapat kalian tentang zina? Qalu, maka para sahabat berkata, harramahullahu wa rasuluhu fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Perbuatan zina itu telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan selamanya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat perbuatan zina itu hukumnya adalah haram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kembali kepada para sahabatnya, la an yazni ar-rajulu bi 'ashrati niswatin aisaru alaihi min an yazniya bimra'ati jarihi. Seorang laki-laki berzina dengan 10 orang wanita masih lebih ringan daripada dia berzina dengan istri tetangganya. Kemudian Nabi SAW berkata, ya, bertanya kembali pada para sahabatnya, ma taquluna fi as-sariqah, apa pandangan kalian, apa yang kalian katakan, ya, tentang sariqah, tentang mencuri? Qal harramahallahu wa rasuluhu fahiya haram. Ya, mencuri juga telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, maka dia adalah haram. Qal la an yasriqa ar-rajulu min 'ashrati abiyatin aisaru alaihi min an yasriqa min jarihi. Seseorang dia mencuri dari 10 rumah itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada dia mencuri dari harta tetangganya.
Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan apa? Ya. Besarnya hak tetangga. Kehormatan tetangga. Nabi SAW bertanya kepada para sahabatnya anizina, tentang zina. Padahal ya, Nabi SAW sudah tahu tentang hukumnya, dan para sahabat juga memberikan jawaban yang pasti, yang jelas. Apa maksudnya Nabi SAW bertanya demikian? Liyunabbiha ala amrin ghayatin fis su'i wal khuturah. Tujuannya Nabi SAW menanyakan hal ini kepada para sahabatnya, padahal para sahabat sudah tahu hukumnya, dan Nabi SAW juga sudah tahu bahwa sahabat-sahabatnya tahu hukumnya. Ini untuk memberikan tanbih, ya, memberikan peringatan akan perkara ini sangat besar sekali. Keburukan, ya, perbuatan ini, ya, perbuatan berzina dengan tetangga, dengan istri tetangga itu sangat buruk. Termasuk mencuri harta tetangga itu juga sangat buruk. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa ini jadi atau termasuk perbuatan yang sangat buruk? Li'annal jar lahu minal hurmati wal haqq wal dhimam ma ja'alahu Allahu lahu fi kitabihi wa wassa bihi Jibril Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghayatal wasiyah. Kenapa perbuatan ini adalah perbuatan yang paling buruk? Ya, berzina dengan 10 orang wanita itu masih lebih ringan daripada berzina dengan 1 orang wanita tapi itu adalah istri tetangga. Mencuri di 10 rumah itu masih lebih ringan daripada mencuri di rumah tetangga. Karena sungguhnya tetangga ini memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia punya hak, dia punya kehormatan yang harus dijaga. Dan tetangga ini diwasiatkan oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwah sekalian dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kenapa ya perbuatan buruk kepada tetangga ini termasuk dosa besar? Ya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan ya, dengan ya, perbandingan ya, perbuatan zina, perbandingan dengan apa ya, mencuri di tempat lain ya, masih lebih besar ya, berzina dengan istri tetangga masih dosanya ya masih lebih besar ya, mencuri harta milik tetangga ya. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan kehormatan tetangga. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan hak-hak tetangga. Akan wasiat dari Jibril alaihissalam ya, terus menerus ya, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang tetangga, sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira tetangga itu akan menjadi ahli waris. Selain itu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan ya, keterkaitan iman dengan tingkah laku kita atau perilaku kita kepada tetangga kita. Apakah kita memuliakan tetangga, berbuat baik kepada tetangga? Ya. Kalau iya, ya maka itu pertanda keimanan. Kalau keburukan-keburukan yang kita lakukan kepada tetangga kita, maka itu ada ancaman tidak sempurnanya iman, dan berarti kita menyerahkan diri kita untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetangga kita adalah orang yang harus kita jaga kehormatannya, harus kita tunaikan haknya, harus kita bela ya. Ketika ada orang yang mau berbuat jahat kepada tetangga kita, maka kita harus berada di depan untuk membelanya. Ada mungkin yang akan mencuri ya, kita dengar atau kita tahu tetangga kita lagi pulang kampung, tiba-tiba ada bunyi-bunyi di sebelah ini, wah barangkali ada pencuri ya. Kita harus bertindak ya, untuk melakukan
pembelaan untuk menjaga kehormatannya, termasuk hartanya. Tapi kalau yang kita lakukan kepada tetangga kita adalah keburukan-keburukan, dia terganggu dengan ucapan-ucapan kita dengan tetangga-tetangga kita, maka itu adalah perbuatan dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fal aslu fil jar al muslim an ya'manahu jaruhu wa yakuna mutmainnan min jihatihi ala irdihi wa malihi. Jadi hukum asalnya dalam bertetangga itu seorang muslim ketika dia menjadi tetangga, maka tetangganya itu harus merasa aman, merasa nyaman, hartanya terlindungi. Saya tidak ragu karena dia adalah seorang muslim, pasti dia akan menjaga harta saya, dia tidak akan menzalimi saya, dia tidak akan mengganggu saya. Ini hukum asalnya bagi setiap muslim. Dia menyiapkan dirinya menjadi tetangga yang baik. Wal aslu fil jar an yakuna dha amanin ma'a jarihi fa huwa ala ma'rifatin bi ahwali jarihi fi dukhulihi wa khurujihi fal-i'tida'u min mithlihi aisar li'annahu ala ittila'i bi khabaya al-bait bi khilafil ba'id alladhi in arada sariqatad dar awil i'tida' ala 'irdihi fa innahu yahtaju ila waqtin li sabri ahwali tilkad dar. Dan kenapa pula berbuat buruk kepada tetangga itu besar dosanya? Karena sangat mudah untuk berbuat buruk kepada tetangga kita. Berzina dengan istri tetangga mudah, sehingga itu dosanya besar. Mungkin kalau kita di sini belum terlalu terasa. Kalau rumah sobaku dekat, pas buka jendela kamar langsung sampai di jendela kamar tetangga. Peluang-peluang untuk melakukan perbuatan jahat, perbuatan nista, itu akan mudah dilakukan. Sehingga itu dosanya pun besar, lebih besar daripada melakukan di tempat lain. Karena mau melakukan di tempat lain masih ada usaha yang dia lakukan, masih agak sulit untuk dia melakukannya. Jadi atur rencana dulu mau baku dapat di mana, apa segala macam. Masih ada strategi yang dia pasang. Kalau tetangga, cuma angka kening sudah aman. Orang tidak akan curiga, sehingga itu dosanya besar. Perbuatan zina itu sudah besar dosanya. Berzina dengan tetangga, dengan istri tetangga itu lebih besar lagi dosanya. Mencuri di tempat yang lain itu dosa besar. Lebih besar lagi mencuri harta tetangga. Mencederai kehormatan orang lain sudah dosa besar. Lebih besar lagi mencederai kehormatan tetangga. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza kanat halilatul jar min dzawir rahim faqad ijtama'at umurun thalathah al-jiwar wal islam wal qarabah fayakunul jurmu akbar indallahi azza wa jalla. Jadi tadi kita sebutkan berzina itu sudah dosa besar, berzina dengan tetangga itu sudah lebih besar lagi, dia seorang muslim lagi, apalagi kalau dia sebagai kerabat. Sudah bertingkat-tingkat, bertumpuk sudah perbuatan dosanya ini. Tiga kehormatan yang dia langgar. Yang pertama adalah kehormatan tetangga, yang kedua adalah kehormatan seorang muslim, dan yang ketiga adalah kehormatan keluarga, kerabat. Walihada jaa fi haditsin yurwa 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam wa fi sanadihi maqal lakinna ma'nahu sahih. Nah, kata beliau hafizahullah taala di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam sanadnya ini ada komentar para ulama. Di sini menunjukkan bahwa pada sanadnya itu ada kelemahan, akan tetapi makna daripada hadis ini adalah sahih. Maknanya benar. Annahu qala al-jiranu thalathatun. Tetangga itu ada 3 macam.
Faminhum man lahu thalathatu huquq. Ya, di antara mereka, di antara tetangga itu ada yang mempunyai 3 hak yang harus dipenuhi. Wa minhum man lahu haqqan. Di antara tetangga, ini jenis yang kedua, dia punya 2 hak yang harus dipenuhi. Wa minhum man lahu haqqun. Dan yang ketiga, di antara tetangga itu ada yang hanya memiliki 1 hak yang harus dipenuhi. Fa ammal ladzi lahu thalathatu huquq. Adapun tetangga yang memiliki 3 hak yang wajib kita penuhi, fal jarul muslim al qarib. Ya, seorang tetangga muslim dan dia termasuk kerabat. Lahu haqqul jar, dia punya hak sebagai tetangga. Wa haqqul islam, punya hak sebagai seorang muslim. Haqqul muslim alal muslim ada berapa? Hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada berapa? Ada 6. Ya, jadi harus dipenuhi. Ya. Jadi hak tetangga harus dia jaga. Hak sebagai muslim harus dia jaga, sudah 2. Ya, kemudian hakul qarabah, hak sebagai kerabat yang harus dia jaga hubungan silaturahimnya. Wa ammal ladzi lahu haqqan, tetangga yang punya 2 hak yang harus kita jaga. Fal jarul muslim lahu haqqul jiwar wa haqqul islam. Tetangga kita yang beragama Islam, dia punya hak sebagai tetangga dan punya hak sebagai muslim. Wa ammal ladzi lahu haqqun wahid, ya, tetangga yang hanya punya 1 hak yang harus kita penuhi adalah al jar al kafir, tetangga yang kafir, yang bukan beragama Islam. Lahu haqqul jiwar, dia punya hak tetangga yang harus dijaga. Nah, ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rahmat kasih sayang dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menghormati sesama manusia dengan orang kafir sekalipun, kalau sudah bertetangga dengannya, ya, maka haknya itu harus dijaga, tidak boleh diganggu. Ya. Maka apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ancaman-ancaman yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau dia lakukan kepada tetangga yang kafir ini, dia dapatkan itu. Tidak akan masuk surga, tidak beriman, tidak sempurna imannya, ya. Walaupun tetangganya itu seorang kafir, karena yang dilihat bukan kafirnya tapi tetangganya. Jadi diatur di dalam agama kita. Fa idza ijtama'at jiratun wa qarabatun wa islamun thumma tuntahaku hadhil huquq la syakka annal jurma mudha'af. Kalau sekiranya, ya, 3 hak ini terkumpul pada tetangga kita, dia sebagai muslim, ya, dia sebagai kerabat kita, maka dia punya 3 hak tetangga, hak muslim, hak kerabat. Kalau kemudian kita langgar, ya, kita berbuat buruk kepadanya, maka kita telah berbuat buruk kepada saudara kita sama muslim. Kita telah berbuat buruk kepada kerabat kita. Dosanya jadi bertumpuk. Nah. Fasyari'atu ja'at bil wasiyati bil jar al ajnabi walau kana kafiran fa kaifa bil muslimil qarib. Jadi syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, telah berwasiat kepada kita. Jibril alaihissalam senantiasa berwasiat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang tetangga, sekalipun dia seorang kafir. Apatah lagi kalau tetangga kita itu seorang muslim, kerabat kita pula. Ya. Ya. Tapi sering juga kita dapati tetangga kita muslim, kerabat kita, tapi kita sudah pasang pagar tinggi-tinggi, ya, tidak baku tegur juga. Ya. Ini subhanallah. Boleh jadi ini terjadi karena apa? Ketidaktahuan. Maka kewajiban kita, tanggung jawab kita, ya, menyampaikan apa yang sudah kita ketahui ini. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Ya. Karena Nabi kita mengatakan apa? Ballighu anni
walau ayat. Sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat saja. Nabi SAW juga berpesan kepada kita, siapa yang hadir, ya, berpesan kepada para sahabatnya, dan itu juga untuk kita semua. Hendaklah yang hadir itu menyampaikan kepada yang tidak hadir apa yang telah dia dengarkan, ya, dari faidah-faidah yang telah dia dengarkan, sampaikan kepada saudara-saudaranya yang tidak hadir. Ya. Jadi ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tugas, ya, tanggung jawab dakwah ini bukan hanya tanggung jawab ustadz saja. Tapi itu adalah tanggung jawab setiap muslim. Balighu anni walau ayah. Ini jelas Nabi SAW sampaikan ini kepada seluruh sahabatnya. Dan ini termasuk juga kepada kita. Siapa yang sudah mengetahui hukum satu ayat, sudah mengetahui hukum satu hadis, dia punya kewajiban untuk menyampaikannya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tetangga-tetangga yang baik buat tetangga kita. Jadi sebelum kita menuntut, ya, tetangga kita berbuat baik kepada kita, ya, menghormati kita, memuliakan kita, maka yang terlebih dahulu untuk berbuat baik dan menghormati tetangga adalah kita, ya. Maka perlakukanlah, ya, tetangga kita sebagaimana kita ingin diperlakukan, ya, perlakukanlah orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan. Kalau kita ingin dimengerti, maka mengertilah dengan orang lain. Kita ingin dihargai, hargailah orang lain, ya. Jangan, ya, selalu mana, tidak pernah napa, ya, paham, ya? Itu istilah anak muda di Manado begitu. Kamu ini selalu mana, tidak pernah napa, selalu cuma begini terus, tidak pernah memberi. Ya, kita ingin berbuat baik, ya, maka kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin diperlakukan dengan baik, berbuat baiklah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah.